Ya, salam sehat. Kembali lagi di channel gua. Dan sementara waktu kita tinggalin dulu tim nasional Indonesia yang baru aja berhasil melaju ke semifinal ya, AFF Suzuki Cup 2020 menghadapi Singapura. Nah, kali ini kita akan kembali ke benua biru, benua Eropa untuk membahas sejumlah pertandingan dan juga isu-isu menarik. Ya, jadi gua akan bahas dalam 3 segmen. Pertama, Serie A, khususnya gua akan bahas Atalanta dan juga Roma. Jadi kemenangan Roma dari Atalanta 4-1. Kemudian dari Liga Inggris juga ada beberapa pertandingan yang menarik, ya Big Four, dan tentunya round up berita-berita dari seluruh dunia ya, khususnya berita dari Eropa. Nah, tapi gue akan mulai dulu dari yang enteng-enteng, dari round up straight news ya. Yang pertama ini ada kabar dari Christian Eriksen yang kabarnya akan kembali merumput setelah kita tahu sempat kolaps ya di ajang Euro kemarin. Dan ya kebetulan waktu itu gue yang bawain juga partainya, jadi pemandangan yang horrific. Dan menurut aturan di Italia ya, ini kalau pemain yang sudah ada IDC namanya ya, intinya ada alat untuk menstabilkan jantung ya, intinya ada alat, kalau ditanam di jantung pemain itu maka atlet tersebut tidak bisa merumput di Italia. Nah, kabarnya dia sudah mulai pulih, sudah mulai berlatih, dan agennya mengatakan sudah ada beberapa klub yang ingin merekrut atau menggunakan jasanya kembali ya. Jadi artinya Eriksen akan kembali bermain, tapi memang kelihatannya tim yang akan dibela atau yang akan merekrut dia ini bukan tim besar dan akan ada dari Denmark ya. Kita tunggu, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Tapi memang ini dilema ya. Ada yang mengatakan nggak usah ngambil resiko, istirahat, pensiun dengan duit banyak, tapi juga mungkin passion kita nggak bisa larang ya, atau nggak bisa kita ukur lah dengan duit. Nah itu. Kemudian Haaland ini menarik karena Erling Haaland kabarnya di pertandingan terakhir ya Dortmund, saat itu Dortmund menghadapi Hertha Berlin ya. Jadi Dortmund, Haaland memberikan gestur seperti bye-bye gitu, dada, dan dengar-dengar sih katanya Haaland akan hengkang ya. Dan ada 2 klub yang kemungkinan merekrut dia, yaitu Real Madrid dan juga Manchester United ya. Cuman direktur atau petingginya Dortmund, Michael Zorc, mengatakan so far yang paling real adalah Real Madrid. Tapi dia mengatakan juga MU ini juga dalam tanda kutip kontender yang serius, salah satu kontender yang serius ya. Artinya ya Madrid ada di top pole position, MU ada di urutan kedua. Tapi dalam sepak bola kita nggak pernah tahu, kayak kadang yang nggak disebut-sebut atau yang antrian kedua ketiga justru bisa mencuri start ya untuk merekrut pemain tersebut. Nah itu dari Haaland, udah dari Eriksen. Kemudian dari Vinicius Junior, selamat 100 penampilan La Liga atau 100 penampilannya bersama Real Madrid lebih tepatnya, sejak dia dibeli dari Palmeiras 3-4 tahun lalu ya. Jadi sudah semakin matang dan juga perannya juga semakin krusial berduet di depan bersama dengan Benzema ataupun juga Lucas Vazquez dalam trio maut ya. Dan yang terakhir juga ini last but not least di sesi yang pertama ini ya, ada 3 jadi kasus rasisme ini agak mulai merebak beberapa waktu terakhir. Di waktu yang hampir bersamaan ada 3 kejadian, yaitu di pertandingan antara Leeds dan Arsenal. Nanti juga kita akan bahas partainya di segmen yang berikutnya. Jadi ada salah satu penonton ya dari Leeds yang mengucapkan verbal yang rasis. Dan yang menarik adalah yang melaporkan itu adalah Rob Holding ya. Rob Holding adalah seorang kulit putih, jadi dia mendapatkan respect juga dari ya segenap petinggi kedua klub lah. Kemudian juga dari Belgia ini kita tahu Vincent Kompany ya, ketika dia mengomandoi Anderlecht, ini pelatih dari Anderlecht dan juga mantan pemain City, ini juga kabarnya mendapat perlakuan rasisme ya. Ini juga kembali akan diselidiki. Dan terakhir, pertandingan di kasta ketiga sepak bola Jerman di Duisburg ya dibatalkan karena ada
ya rasisme juga ya. Ini sesuatu yang sangat pantang dilakukan di Jerman, apalagi ini menyangkut Nazisme ya. Jadi kita tahulah sejarah hitam di Nazi di Jerman tahun 40-an dulu ya. Oke, itu segmen yang pertama. Segmen yang kedua kita kali ini langsung kemana dulu? Ke Serie A apa ke IPL ya? Ke Serie A dulu deh ya. Jadi gue seneng banget. Jadi kemarin Roma bukan hanya menang, tapi juga main dengan sangat luar biasa, menghibur, banyak gol, dan menang di partai yang sangat menentukan. Ya, di dua edisi sebelumnya mungkin video gue mengangkat topik ini memang tidak terlalu ramai yang nonton karena tidak seramai mungkin MU atau Chelsea dan lain-lain, tapi gue senang karena tim yang gue dukung menang dengan skor besar 4-1. Tammy Abraham brace, kemudian juga Zaniolo akhirnya memberikan gol ya. Jadi sebelum pertandingan itu dia nggak pernah cetak gol, cetak assist, dan Mourinho mengatakan bahwa bisa jadi besok adalah pertandingan milik dia, dan ternyata benar. Kemudian satu lagi siapa ya? Gue sampai lupa ya. Padahal gue bawain nih. Coba kita lihat contekannya sedikit. Gue lupa. Saking gue senengnya. Chris Smalling ya, dengan kaki kiri. Ini 2 gol berturut-turut dari Chris Smalling. Lawan Spezia juga dia cetak gol dari tandukan, menyambut tendangan bebas. Kemarin juga dengan kaki menyambut tendangan bebas juga. Jadi luar biasa, dan kebetulan gue yang membawakan acara ini di RCTI Plus. Jadi senangnya double, dan ini yang dikatakan seperti 6 pointers ya. Jadi memperkecil jarak dengan peringkat keempat Atalanta. Jadi beda 6 poin ya. Nanti gue akan share di sini selisihnya. Tapi sayangnya di saat yang sama Napoli menang. Jadi Napoli naik ke peringkat kedua, Milan justru turun ke peringkat ketiga ya. Jadi Roma masih terpaut 6 poin dengan peringkat 4 dari Atalanta, dan mudah-mudahan kalau Roma mainnya seperti ini terus, maka bukan tidak mungkin bisa masuk ke 4 besar di akhir musim ya. Dan Roma kemarin main sangat luar biasa, dan babak pertama aksi individu dari Tammy Abraham ini langsung membuat gua aja kaget. Tiba-tiba loh, ini udah ada gol apa enggak ya. Tapi karena main di Atletico di Azzurri tidak ada sorakan penonton, tapi ternyata gol. Dan ada kuncinya adalah ketika 2-1 ya, turun minum. Maaf. Kemudian Mourinho, ini adalah makanannya Mourinho sebenarnya. Jadi di halftime, di saat gue siaran, gue udah bilang jelas Atalanta akan melancarkan serangan habis-habisan. Tapi kita lihat ini adalah ya makanannya Mourinho lah. Udah biasa dia bagaimana caranya taktik bangun pabrik bus ya, bukan parkir bus juga. Dan bahkan Zaniolo mengatakan setelah pertandingan, itu memang yang diinstruksikan oleh Mourinho dan kita melaksanakannya dengan baik, dan akhirnya 2 serangan balik justru membuat Roma unggul 4-1 ya. Jadi Verto main oke, ada kipas berapa kali, semualah, hampir semua. Mungkin hanya Roger Ibanez yang nggak terlalu bagus ya, tapi it's okay lah secara umum. Termasuk Rui Patricio juga ada mungkin 3-4 penyelamatan ya, bahkan lebih mungkin. Ya pokoknya gue berharap Roma bisa bermain seperti itu terus banyak mungkin ya. Tentu nggak bisa tim selalu bermain bagus, tapi yang jelas kalau mereka bisa selalu konsisten tampil seperti itu di partai-partai berikutnya, bukan tidak mungkin ya, karena Roma sudah ditunggu Sampdoria sebentar 3 hari lagi dari sekarang, dan kemudian laga-laga berat ya di awal musim lawan Milan dan juga Juventus ya. Jadi congrats Mo, semangat, dan juga mudah-mudahan beberapa pemain sudah bisa kembali. Kemarin Felix Giant gak bisa main karena akumulasi kartu, dan mudah-mudahan juga Spinazzola segera balik dan juga Pellegrini. Oke, itu dari Serie A ya. Inter ya, kalau Inter sih gua rasa udah gak usah dibahas. Ini tim yang paling konsisten dan sangat bagus penampilannya, kedalamannya, skuadnya juga oke. Gue pikir ini adalah salah satu kandidat juara ya. Nah itu dari Serie A. Jadi selamat untuk Romanisti dan juga ya untuk pendukung Roma lah secara umum. Kemudian kita ke Big Four atau EPL. Nah ini menarik, ada 4 pertandingan yang bermain di weekend kemarin, dan kebetulan 4 ini juga adalah tim yang ada di posisi 1, 2, 3, 4 ya. City, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. 3 meraih kemenangan, 1 yaitu Chelsea gagal melawan Wolves. Gua akan bedah satu persatu, mungkin dari yang City dulu ya.
Seperti biasa City bermain dengan kedalaman skuad yang boleh dikatakan tidak ada isu sama sekali ya. Ada pemain cedera doang, cuman si Kyle Walker doang, dan itu tidak ada masalah, digantikan oleh Cancelo. Ini Cancelo back yang sangat versatile, bisa main di kiri, di kanan, jadi digantikan Walker dan memberikan 1 gol dan 1 assist ya. Jadi dia mungkin man of the match ya kalau buat gue ya. Jadi clean sheet juga, ngasih gol, ngasih assist. Gue rasa udah nggak ada lagi padanannya kemarin. Kemudian ya ini menarik juga, 4 gol itu berpemain berbeda. Jadi Ruben Dias, Joao Cancelo, kemudian Riyad Mahrez dan juga Raheem Sterling. Asisnya juga beda-beda ya. Ini yang perlu dicatat, yaitu Cancelo sendiri juga ngasih asis, tadi gue udah bahas. Riyad Mahrez, Zinchenko, dan juga Gabriel Jesus. Nah yang menarik adalah setelah unggul 3-0 dari Riyad Mahrez, gol ketiga menit 64, Mourinho langsung narik Rodri, digantikan Fernandinho untuk fresh leg dan juga refresh leg. Jadi Fernandinho fresh leg, yang keluar Rodri untuk refresh leg ya. Kemudian John Stones dimasukkan menit 70 menggantikan Ruben Dias. Ini juga Ruben Dias pemain yang sangat vital di lini pertahanan center back dari City. Dan kemudian menit 77 Riyad Mahrez ditarik, digantikan Palmer. Ini pemain muda, Cole Palmer, berusia 19 tahun ya. Jadi ini semakin mengukuhkan posisi City di puncak klasemen dengan 44 poin, terpaut 3 angka dari Liverpool, di bawahnya persis ya, dengan pertandingan yang sama, 18 pertandingan ya. Nah, cuman ada satu insiden di mana seharusnya Newcastle bisa dapat penalti ya, tapi gue pikir nggak ngaruh lah, tetap City juga akan menang. It's a matter of score aja. Kemudian Liverpool, nah ini main 2-2 dengan Spurs, pertandingan yang seru, terbuka. Ya kalau gue pribadi sih ada kartu merah juga Andre Robertson, dan gue rasa memang layak ya, karena dia menebas kaki Emerson Royal kalau nggak salah, keras banget, dan wasit juga sudah melihat tayangan ulang. Tapi satu mungkin kritikan gue adalah gol dari Andre Robertson kalau nggak salah ya, gol pertama atau kedua ya, Diego Jota. Nah di situ dimana salah sebenarnya handsball, tapi nggak tahu kenapa wasit nggak ngelihat ke VAR dan memutuskan atau di cancel ya. Gue juga agak bingung, tapi ya who knows lah, nggak tahu. Nah kemudian Spurs juga, ini gue rasa tetap penampilan yang bagus buat mereka ya, karena melawan tim yang sangat solid. Sayangnya mereka nggak bisa memanfaatkan sisa sekitar 13 menit dengan keunggulan satu pemain ya. Harry Kane juga cetak gol. Ini pemain yang gue berkali-kali bilang udah agak kayaknya males-malesan main buat Spurs. Dan torehan lagi-lagi sentuhan Conte ini memang tidak bisa dianggap remeh ya. Jadi udah dia sejak ditanganin itu sudah main 7 kali. Jadi 4 kali menang, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah ya. Dan bahkan dari 4 kemenangan tersebut 3 ada di Premier League. Dan tentunya 2-2 kemarin lawan Liverpool ini juga merupakan apa ya, satu upgrade juga lah penampilan Spurs yang di awal-awal di bawah Nuno Espirito ini benar-benar kacau balau ya. Oke, itu dari Spurs dan juga dari Liverpool. Kemudian kita ke Chelsea. Nah, Chelsea kembali meraih hasil minor, tapi orang banyak mengatakan Chelsea habis bensin bla 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 gitu. Tapi orang lupa ya, Chelsea dengan pemimpin klasemen itu hanya beda 6 poin. Ya, jadi belum terlalu jauh. Apapun masih bisa terjadi, dan kemudian nanti ada 6 pointers artinya Chelsea bertemu dengan City, di mana di situ dia bisa memperkecil jarak kalau memang menang. Jadi masih sangat terbuka. Dan juga kita tahu, nah orang banyak yang lupa ya, lawan ini Wolves sebenarnya bukan lawan yang mudah ya. Jadi kalau gue lihat 18 kali dia sudah main, 7 kali diantaranya clean sheet ya. Jadi ini tim yang batu istilahnya, nggak gampang. Tim ketiga terkokoh juga di Premier League ya, setelah Manchester City, kemudian setelah Chelsea sendiri, dan baru Wolverhampton ya. City baru kebobolan 9, Chelsea kebobolan 12, Wolverhampton baru kebobolan 14 kali ya. Jadi tidak mudah sebenarnya ya. Jadi orang menganggap ini sebuah kerugian buat Chelsea, iya, tapi lawan ini nggak mudah. Dan jangan lupa Chelsea juga sedang krisis di di tengah sentral permainan ya. Hanya ada Kante yang inti yang main, bahkan Chalobah juga dicoba menjadi gelandang bertahan, tapi nggak jalan, dan akhirnya digantikan oleh Kovacic ya.
Gitu. Jadi sekali lagi ini bisa dianggap dua sisi, bisa dianggap sebuah kehilangan, bisa juga dianggap ini ya kehilangan poin, bisa juga dianggap ini ya sebuah kewajaran gitu ya. Oke, kemudian Arsenal. Nah, ini yang paling mantep ya. Menang secara meyakinkan dan ini juga membuat posisi Arsenal semakin kokoh di posisi 4 besar, meninggalkan para pesaingnya West Ham dan juga MU serta Spurs ya. Dan lagi-lagi Emil Smith Rowe ini harus kita berikan kredit poin, 2 pertandingan terakhir masuk sebagai super sub dan memberikan gol ya, killing goal ke terakhir. Dan penampilan Gabriel Martinelli juga mendapat banyak pujian. Ini pemain yang sangat cepat, kencang, finishingnya juga oke, tenang di depan gawang. Dan kalau buat lu yang main Fantasy League, harganya langsung naik ya dari 5,2 jadi 5,3. Dan sebelumnya juga dia cetak gol juga nih lawan West Ham waktu menang 2-0 ya. Jadi ini lagi-lagi pemain muda yang gua rasa bisa jadi bukan bisa jadi, tapi sangat mungkin bersinar bersama Arsenal di kemudian hari. Nah, itu aja gua rasa roundup kali ini. Jadi oh iya, gue juga mau sedikit ngasih lo informasi terkait dengan 4 tim yang ada di papan atas ya. Jadi City, kemudian Liverpool, Chelsea dan juga Arsenal. Ya, ini 4 tim yang kalau kita lihat memang sangat, ya gue jujur Arsenal sih agak berat ya. Mungkin City, Chelsea, Liverpool dan Chelsea. Secara umum tim ini punya punya improve yang luar biasa. Jadi gini, Om Karasin gue akan share di sini bagaimana tim ini dengan pekan yang sama ya. Gue selalu suka menggunakan ini untuk melihat perkembangannya. Jadi dengan pekan yang sama sampai dengan pekan 18 dibanding musim lalu, ini 4 tim ini improve ya, luar biasa. City musim lalu 38 poin, musim ini 44. Liverpool jadi surplus 6 poin ya. Liverpool musim lalu 33 poin, musim ini 41 poin. Jadi surplus 8 angka. Kemudian Chelsea musim lalu ini lebih drastis lagi. 26 poin ya di bawah Lampard saat itu, sekarang 38 poin di pekan yang sama, pekan 18. Jadi surplus 12 poin ya. Kemudian Arsenal musim lalu 24 poin, tahun ini 32 poin. Jadi surplus 8 angka ya. Sementara MU ini justru minus 6 poin dibandingkan musim lalu. Tahun lalu dengan pekan yang sama dia 33 poin dan tahun ini 27 poin. Jadi turun 6 ya. Nah, jadi itu aja. Gua rasa sih memang akan menjadi three horses racing ya. Arsenal akan mempush ke posisi 4 besar bisa jadi. Tapi tim yang kandidat juara gue rasa antara City, Liverpool dan Chelsea. Walaupun masih panjang, tapi gue rasa melihat permainannya mereka akan menjadi kandidat kuat juara IPL. Nah, itu aja video gue kali ini. Jadi selamat menonton juga menyambut timnas. Oh ya, besok gue akan mengeluarkan video preview timnas Indonesia melawan Singapura. Leg pertama yang akan main hari Rabu ya, jam 7.30 malam. Indonesia menghadapi tuan rumah Singapura di leg yang pertama. Oke, thank you udah nonton video gua di edisi kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga bagi yang belum subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya lu nggak ketinggalan kalau ada video-video gue yang terbaru. Oke, sampai ketemu lagi dan salam sehat.